Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Marilah kita melanjutkan pembacaan dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 35 ayat 7 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman ini dan melakukannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita dengarkan ini, kita mendapatkan beberapa pembelajaran yang penting untuk menjadi bahan perenungan kita. Lalu kemudian kita diarahkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan Daud merupakan suatu doa yang memohon kiranya dia bisa dibebaskan dari musuh-musuhnya yang banyak, sehingga musuh-musuhnya itu mendapatkan malu dan mundur dari rancangan jahat mereka. Namun tidaklah demikian pada diri Daud yang ingin supaya dia mendapatkan kehidupan yang bebas, terlepas dari upaya pembunuhan atas dirinya. Bahkan Daud mengatakan bahwa kiranya malaikat Tuhan mengejar mereka yang jahat itu, sehingga mereka tidak mungkin dapat menghindar dari lubang kebinasaan. Sebab malaikat-malaikat Allah berkemah melawan orang-orang yang menentangnya. Mereka adalah pelayan-pelayan keadilannya, selain juga menjadi pelayan-pelayan yang membawa rahmat-Nya. Siapa menjadikan Allah sebagai musuhnya, ia menjadikan semua malaikat kudus sebagai musuh-musuhnya. Pembelajaran yang berikutnya ialah bagaimana kita menikmati apa yang disebut dengan pertolongan Tuhan. Di dalam bagian tersebut, kita mendapatkan suatu pengertian bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang jahat, akan menjatuhkan mereka, dan membuat mereka berada di dalam penghukuman Allah. Daud berharap agar dirinya diluputkan dari hal-hal buruk dan jahat itu. Dan pengharapan itu merupakan kekuatan yang menghiburnya, sehingga jiwanya bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Bukan karena ketenangan dan keamanan dirinya, tetapi karena Tuhan yang baik, karena janji-janji Tuhan yang menyelamatkan. Jadi sorak-sorai dan sukacita bukan karena dirinya Daud, tetapi karena Tuhan. Demikian juga kita bersorak-sorai menang melawan musuh-musuh kita, baik itu kedagingan kita, keberdosaan kita, maupun kejahatan dan si jahat. Kita bersorak-sorai, bersukacita karena Allah yang memberikan keselamatan. Satu-satunya sukacita yang menggantikan duka cita karena kejahatan kita, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Siapa yang menabur dengan air mata, tidak perlu ragu lagi bahwa mereka akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, menuai kegirangan, dan masuk ke dalam sukacita Tuhan. Sukacita itu memberikan kepada kita dorongan untuk semakin mengenal Tuhan. Pembelajaran yang berikutnya ini memberikan kepada kita fokus pada pemujaan kepada Allah.
Kita memuji Allah dengan sepenuh jiwa raga, dengan seluruh yang ada pada diri kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita memuji Allah, Allah yang menyempurnakan semuanya, karena Dialah Allah yang sempurna, yang tiada banding dan tiada tara. Karena itu pemazmur Raja Daud menyatakan pertanyaan yang tidak mungkin meleset dari suatu rancangan yang baik. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab hanya oleh Tuhan sendiri. Siapakah yang seperti Engkau, Tuhan? Tidak ada. Tidak ada yang seperti Tuhan. Pelindung yang memberikan kebebasan, kemenangan atas orang-orang yang tertindas, yang menghukum orang-orang lalim, dan memberikan berbagai ketakjuban atas karyanya. Dengan demikian, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, mendapatkan sikap hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan yang memberikan kepastian, jaminan, dan kekuatan untuk menghadapi musuh. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab kita bebas dari sengsara dan miskin atas kita yang telah dilakukan oleh orang jahat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.